Ya, selamat pagi Ananda hebat semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya juga baik ya dan sehat selalu. Serta tak lupa untuk tetap semangat belajar meskipun daring. Baik, bagi yang sudah datang, jangan lupa untuk mengisi presensi. Link presensi sudah disebarkan di kolom chat Zoom ya. Jadi silahkan diisi dulu. Ya. Baik, sambil Madam sapa dulu ya. Ada Azka, ada Aulia, ada Rahma, ada Siti Ahmia, ada Nurul, ada Anggi, ada Nabila, ada Dia, ada Arina. Ya, yang lain bolehkah mengaktifkan kameranya? Iya, ada Clarissa, ada Delika, ada Nadia, ada Aulia, ada Nadila, ada Putri Natasha, ada Divya, ada Naila, ada Nabila. Ya, alhamdulillah semakin banyak yang hadir. Semoga semakin banyak lagi yang akan hadir ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita sambil mulai ya. Boleh Madam minta bantuannya untuk memimpin doa. Adakah yang bersedia ingin memimpin doa? Oke, Madam ingin dengar suaranya Naila. Boleh Naila membantu Madam untuk memimpin doa? Boleh, Madam. Baik, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajarannya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Naila. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah pengenalan ya secara sepintas terhadap mata pelajaran PKK. Semoga dengan adanya pertemuan sebelumnya sudah mengumpulkan motivasi Ananda untuk berwirausaha ya, karena kalau kita berbicara tentang PKK itu pastinya nggak akan jauh dari wirausaha ya. Hari ini kita akan mempelajari topik baru ya. Sebetulnya sih bukan hal yang baru karena pasti kalian sudah mengenal tentang ini ya, tetapi kita akan kaji lebih dalam. Sekarang kita akan kaji secara teoritisnya menurut para ahli ya, wirausaha itu apa. Kemudian sikap dan perilaku seperti apa yang harus dikuasai oleh seorang wirausaha ya. Mohon izin, Madam ingin share screen ya. Apakah sudah muncul, Nak? Oke, kalau sudah muncul boleh Udah ada, Madam. infokan ke Madam. Sudah? Yang lain bagaimanakah? Sudah ada. Oke, sebentar ya. Ini
ada beberapa kendala di komputernya, Madam. Oke, apakah gambarnya putus-putus atau jelas di di tampilan Ananda? Jelas, Madam. Jelas, Madam. Oke, alhamdulillah kalau begitu kita lanjut ya. Oke, sikap dan perilaku wirausaha ya. Sebelum kita ke sikap dan perilakunya, kita harus kenali dulu wirausaha itu apa, gitu ya. Baik. Nah, kenapa kita mempelajari ini? Karena topik ini merupakan bagian dari kompetensi dasar, yaitu di 3.1 ya untuk kelas 11, memahami kewirausahaan dan wirausaha. Kemudian kompetensi keterampilannya yaitu melakukan pengelompokan karakter wirausaha ya. Nanti di sini Madam tidak akan sendirian ya, tentunya nanti akan bersama Bu Desi ya. Jadi nanti pengalaman yang didapatkan Ananda akan lebih banyak. Ya, tujuan pembelajarannya tentunya setelah Ananda berdiskusi dan menggali informasi, Ananda diharapkan mampu untuk menjelaskan sikap dan perilaku seorang wirausahawan. Kemudian mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausahawan. Selanjutnya mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahawan yang berhasil. Ya, kalau kita lihat di Indonesia itu sudah banyak sekali tokoh-tokoh wirausahawan yang berhasil. Tentunya pasti Ananda mempunyai tokoh idolanya masing-masing, ya kan? Pasti sudah punya figur-figur panutan di bidang wirausaha, ya. Oke. Nah, kita kenali dulu wirausaha itu apa, ya. Kita kenali secara arti katanya. Dalam bahasa Indonesia ya, wirausaha itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu wira. Wira itu berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Nah, kalau kita perhatikan di sini, arti wira ini sangat luar biasa sekali ya. Kemudian, kata yang kedua yaitu usaha. Ya, seperti yang sudah kita kenali, usaha itu adalah perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Ya kan? Ketika kita ingin mencapai sesuatu tujuan, maka kita harus berusaha untuk meraihnya. Maka itu disebut dengan usaha. Kemudian, kalau kita kenali dalam bahasa asing, wirausaha itu akrab disebut dengan entrepreneur, ya kan? Nah, sebetulnya kata entrepreneur itu berasal dari bahasa Prancis, ya. Masih ingat nggak dengan mata pelajaran bahasa Prancis? Ya, nah asalnya dari bahasa Prancis. Karena berasal dari bahasa Prancis, tentu pengucapannya itu unik ya. Oke, terdiri dari dua kata, itu dari entre, ya. Nah, itu bunyinya entre ya kalau dalam bahasa Prancis, itu berarti antara. Kemudian kata prenernya itu diambil dari prendre atau mengambil, ya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, makna dari entrepreneur adalah orang-orang yang berani mengambil resiko, ya. Ini menurut Damayanti dan Fitrihana di buku PKK yang dikeluarkan oleh Kemendikbud di tahun 2018. Ya, nanti Ananda juga bisa membaca lebih dalam, bukunya sudah Madam share juga di LMS. Ya, oke. Jadi di sini Ananda sudah mulai mengenal ya apa itu wirausaha, ya. Kemudian berasal dari apa? Asal kata entrepreneur itu, ya, berasal dari bahasa Prancis dan kalau kita lafalkan dalam bahasa Prancis itu berbunyi entrepreneur, ya, yang berarti entre itu antara, ya. Kemudian kata prenernya itu diambil dari prendre atau mengambil, ya. Kalau wirausaha, ya, diingat wira itu mempunyai makna artinya seorang pejuang, ya, seorang teladan, ya, berwatak agung. Kemudian usaha yaitu perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Baik, sampai sini semoga bisa dipahami ya.
Oke. Kalau kita berbicara lebih dalam tentang wirausaha, ya, di sini ada pendapat ahli, yaitu menurut Kazmir, seorang wirausahawan, ya, yaitu adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan, ya. Ini selaras ya dengan arti yang kita bahas di slide sebelumnya. Ya, berjiwa berani mengambil resiko itu artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas, ya. Sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Karena sesuatu itu kan penuh ketidakpastian ya, sebetulnya tidak hanya dalam dunia wirausaha saja. Nah, tetapi kita tentunya harus tetap memiliki jiwa yang berani ya, dan berani memulai sesuatu ya, khususnya berani memulai usaha ya. Ternyata kalau kita kenali maknanya, wirausahawan itu maknanya dalam sekali ya. Jadi sebetulnya profesi atau sosok yang sangat luar biasa sekali yang bisa kita teladani ya, atau cita-cita yang sangat diidam-idamkan sekali ya oleh banyak orang, karena memang esensial itu arti dari seorang wirausahawan sendiri, baik dari secara makna, baik dari secara manfaatnya, ya kan? Nah, sekarang kita akan mengenal tentang kewirausahaan, ya. Di sini menurut Drucker menjelaskan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan, ya. Jadi kalau wirausahawan adalah orangnya, kewirausahaan adalah kemampuannya dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, jadi Ananda sudah mulai paham ya apa bedanya wirausahawan dan apa bedanya kewirausahaan, ya. Wirausahawan adalah orangnya, kalau kewirausahaan adalah kemampuannya, ya. Semoga bisa dipahami sampai sini. Selanjutnya, untuk menjadi seorang wirausahawan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diusahakan? Tentunya kita juga perlu faktor pendukung. Ya, apa saja faktor pendukungnya? Yang pertama yaitu hal yang tidak terduga, ya. Terkadang kalau berbicara tentang peluang bisnis, ya, itu bisa saja muncul dari hal-hal yang tidak terduga sebelumnya atau yang tidak direncanakan sebelumnya. Nah, apalagi kalau kita merencanakan dari sebelum-sebelumnya, maka peluang wirausahanya akan semakin baik, ya. Kalau dari yang tidak direncanakan saja bisa berjalan, apalagi kalau direncanakan dengan baik, ya. Kemudian adanya investasi berdasarkan kebutuhan. Nah, ketika kita punya kebutuhan, punya rencana, punya cita-cita dalam bidang bisnis, ya, dalam bidang bisnis tertentu, itu bisa menjadi faktor pendukung yang besar untuk memotivasi kita menjalankan bisnis. Selanjutnya, munculnya peluang. Nah, ini misalkan ketika kita sudah punya konsep, ya, sudah merancang bisnis plan-nya, kemudian ada peluang untuk bisnis di bidang yang kita rencanakan. Nah, itu bisa menjadi jalan untuk memulai wirausaha yang sudah kita rencanakan. Ya, sebetulnya faktor pendukungnya itu banyak sekali, tetapi yang diambil kali ini ada 3 faktor inti. Nanti Ananda juga bisa eksplorasi lebih jauh lagi ya. Nah, selanjutnya, sikap dan perilaku wirausaha. Sebagai seorang wirausahawan, tentunya Ananda harus mempunyai sikap dan perilaku sebagai berikut ya. Oke. Ini ada sikap wirausaha yang sebetulnya banyak sekali ya sikap wirausaha itu, tetapi ada 8 yang bisa kita tarik kesimpulan. Yaitu yang pertama ada selalu berpikir positif. Jadi seorang wirausahawan tentunya harus mempunyai pikiran yang positif. Kenapa? Karena kalau mempunyai pikiran yang positif, kemudian selalu optimis, maka
secara tidak langsung alam bawah sadarnya pun akan terus berjuang dalam keyakinan usahanya, ya kan? Kalau misalkan selalu berpikiran sebaliknya, selalu berpikiran negatif, tentunya itu secara tidak sadar akan menghambat usaha-usaha kita, ya kan? Jadi usahakan untuk selalu berpikir positif, ya. Karena proses wirausaha itu panjang, maka teruslah bersabar dan terus berpikir positif. Yang kedua, selalu responsif, baik itu kepada calon pelanggan, kemudian responsif terhadap isu-isu yang baru muncul. Pokoknya selalu responsif terhadap apapun. Yang ketiga, berorientasi. Di sini berarti berpikir jauh ke depan, ya, berpikiran maju dan juga memiliki prestasi, ya, terus mengembangkan kemampuan yang dimiliki, ya. Jadi tidak diam di tempat, tetapi memang terus mengusahakan prestasi berdasarkan kemampuan yang dimiliki, ya. Yang keempat, tidak gentar saat melihat pesaing. Nah, ini kadang secara tidak sadar atau tidak kita secara nggak langsung merasakan gentar nih ketika melihat pesaing, ya, bisnis di bidang yang sama dengan kita. Nah, tentunya hal itu semoga tidak menjadikan faktor penurun semangat ketika menjalankan wirausaha, ya, tetapi sebaiknya dijadikan sebagai faktor semangat atau motivasi untuk memajukan bisnis yang kita punya lebih baik lagi, ya. Jadi adanya rasa untuk menantang diri di kebaikan, ya, tentunya dalam hal kebaikan konteksnya. Selanjutnya, yang kelima, selalu ingin tahu. Nah, kenapa kita harus ada rasa selalu ingin tahu? Karena kalau dunia bisnis itu kan berkembang, ya, dalam bidang apapun, maka kita harus selalu ingin tahu, oh, isu apa ya yang sedang beredar saat ini, kemudian tren apa yang sedang marak saat ini. Kita harus selalu mencari tahu, ya. Agar bisa selalu mencari tahu, tentunya harus ada rasa ingin tahu terlebih dahulu. Yang keenam, selalu ingin memberi yang terbaik bagi orang lain, ya. Ini poin yang sangat bagus sekali, tidak hanya ketika kita menjadi seorang wirausahawan, tetapi juga ketika menjadi masyarakat, ya kan, harus ada rasa selalu ingin memberi yang terbaik bagi orang lain, bagi siapapun, ya. Ketika nanti calon pelanggannya lebih muda dari kita, ketika misalkan calon pelanggannya itu orang yang belum kita kenal, pokoknya kepada siapapun kita harus ada rasa selalu ingin memberi yang terbaik, ya. Kemudian yang ketujuh, penuh semangat dan berjuang keras, ya. Karena proses wirausaha itu panjang, maka Ananda harus senantiasa semangat dan berjuang keras, semangat selalu, ya, dan terus berjuang. Nah, karena kita perlu semangat yang tinggi, maka komitmen yang kuat itu dibutuhkan dan juga integritas yang tinggi untuk meraih impian, khususnya dalam meraih tujuan-tujuan bisnis yang sudah direncanakan. Ya, oke. Kalau tadi fokus ke sikap, sekarang ke bentuk perilaku, ya. Oke. Kalau kita berbicara tentang perilaku, maka akrab dengan profil, ya, profil dari wirausaha atau profil seorang wirausahawan. Ciri-cirinya ada percaya diri, ya. Percaya diri akan tercermin dari watak yang memiliki keyakinan, ya. Karena dia sudah yakin, maka dia juga memiliki watak ketidaktergantungan terhadap seseorang lainnya. Ya, jadi dia mandiri di sini artinya, ya, ketidaktergantungan itu artinya mandiri. Kemudian individualitas, ya, masih berkaitan dengan kemandirian, dan optimis karena dia percaya diri maka dia optimis. Ciri-ciri yang kedua itu ada berorientasi pada tugas dan hasil, ya. Jadi ada tujuannya, ya. Misalkan mempunyai kebutuhan akan prestasi, ya. Jadi menyadari bahwa tujuan dari bisnisnya itu adalah prestasi yang harus diraih, ya. Kenapa harus? Karena sudah menjadi kebutuhan. Ya. Selanjutnya berorientasi pada laba atau keuntungan.
tentunya ketika kita berbicara bisnis, itu kan akrab dengan keuntungan atau laba ya, memang tidak bisa dipisahkan. Jadi pasti berorientasi pada keuntungan. Kemudian ketekunan dan ketabahan ya, tidak bosan-bosan diulangi poin ketekunan dan ketabahan ya. Kemudian semangat ya, ini berkaitan. Tekad kerja keras tentu ya, harus bekerja keras. Kemudian mempunyai dorongan yang kuat ya, selalu energik ya, dan juga inisiatif ya. Oke. Ciri-ciri yang ketiga itu pengambil resiko. Berarti di sini maknanya berani mengambil resiko. Kemampuan mengambil resiko ya, atau suka pada tantangan ya. Jadi ketika ada tantangan itu bukan takut tapi malah suka, karena memang itu adalah wadah kita untuk mengembangkan diri semakin baik lagi. Ciri-ciri yang keempat yaitu adanya jiwa kepemimpinan. Ya, seperti apa? Ya, ketika mempunyai tingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan baik ya tentunya dengan orang lain, siap untuk menanggapi saran-saran dan kritik yang masuk. Ya, harus siap seorang pemimpin tentunya. Ciri-ciri yang kelima itu ada keorisinalan atau orisinalitas ya, keaslian. Ya, wataknya itu inovatif dan kreatif. Semakin kreatif seseorang, maka dia mempunyai potensi untuk menciptakan sesuatu hal yang baru dan original, asli ya. Kemudian fleksibel, punya banyak sumber ya. Ketika kita akan menciptakan sesuatu yang baru, pasti kita sebelumnya riset terlebih dahulu kan dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Kemudian serba bisa, kemudian mengetahui banyak hal ya. Itu ciri-ciri yang keenam, berorientasi ke masa depan ya kan. Ketika kita menjalankan bisnis tentunya tujuannya adalah masa depan kan, nggak mungkin nih tujuannya di masa lalu ya, pasti di masa depan. Maka dari itu pandangan di sini artiannya adalah target pasar, kemudian tujuan dan rencana bisnis itu harus sejalan dengan masa depan ya. Perspektif atau sudut pandang ya. Jadi kita harus siap sebagai pembelajar, karena untuk berorientasi ke masa depan tentunya kita harus senantiasa mempelajari banyak hal, khususnya hal-hal baru ya. Oke. Nah, keterampilan wirausaha itu dapat dikatakan sebagai keterampilan ya kan. Untuk bisa terampil sebagai seorang wirausahawan, maka ada beberapa keterampilan yang harus kita asah nih. Yang pertama, keterampilan dalam memimpin ya. Itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, misalkan memimpin kelompok ya kan, kelompok belajar, kelompok tugas, kelompok diskusi, itu sangat bisa dimulai dari hal kecil ya. Yang kedua, mengasah keterampilan merancang konsep ya, konsep apapun, apalagi kalau berbicara tentang bisnis pasti sangat akrab dengan konsep ya, karena sebelum bisnisnya berjalan pasti ada konsep yang dirancang. Yang ketiga, kita juga harus mengasah keterampilan dalam memahami, dalam mengerti, berkomunikasi dan berelasi dengan orang lain ya. Jadi dari sekarang sangat bisa sekali ya kita terus mengasah keterampilan berkomunikasi kita. Yang keempat, kita mengasah keterampilan dalam merumuskan masalah dan mengambil keputusan. Yang kelima, kita juga perlu untuk mengasah keterampilan dalam mengatur dan menggunakan waktu. Nah, ini tentunya sangat penting sekali ya. Bayangkan ketika nanti wirausaha yang kita jalankan itu sudah sukses sekali ya, sampai banyaknya kegiatan yang harus kita jalankan. Nah, tentunya keterampilan dalam mengatur waktu ini sangat-sangat diperlukan agar bisnis kita dapat terus berjalan dengan baik ya. Baik ya.
Kemudian ada beberapa tipe kepribadian dari seorang wirausahawan, ya, atau seorang entrepreneur, ya. Yang pertama ada tipe personal achiever, yaitu memiliki ciri-ciri sebagai berikut, ya. Yang pertama memiliki kebutuhan berprestasi. Nah, dia tuh menempatkan prestasi sebagai kebutuhan yang harus dicapai, ya. Kalau kita lihat sisi positifnya ini bagus ya, jadi selalu termotivasi untuk lebih baik. Kemudian memiliki kebutuhan akan umpan balik. Jadi bagi tipe ini saran dan kritik itu sangat-sangat dinantikan, ya, sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian memiliki kebutuhan perencanaan dan penetapan tujuan, ya. Jadi dalam hal perencanaan, dalam hal penetapan tujuan itu sudah sangat-sangat disusun dengan sangat baik, ya. Memiliki inisiatif pribadi yang kuat, ya. Jadi berbeda dengan kebanyakan orang karena dia memiliki inisiatif yang berasal dari dirinya sendiri. Kemudian memiliki komitmen pribadi yang kuat untuk organisasinya, ya, untuk lembaganya, untuk perusahaannya. Percaya bahwa satu orang dapat memainkan peran penting, ya. Jadi dia meyakini bahwa seseorang itu dapat memainkan peran penting, ya. Yang berarti ketika seseorang mempunyai peran penting, dia keputusannya, kemudian pemikirannya itu akan berdampak bagi banyak orang, ya. Selanjutnya, mempercayai bahwa pekerjaan seharusnya dituntun oleh tujuan pribadi, bukan hal lain. Nah, ini karena ini ciri-ciri dari tipe kepribadian ini, ya. Jadi, kalau tipe ini mempercayai bahwa pekerjaan itu seharusnya dituntun oleh tujuan pribadi, bukan oleh hal lain. Ya, seperti itu. Ini untuk tipe yang pertama kita bahas. Selanjutnya, untuk tipe kepribadian wirausahawan yang kedua itu ada tipe super, ya, super salesperson, yaitu ciri-cirinya memiliki kemampuan dalam memahami dan mengerti orang lain, ya. Kemudian memiliki keinginan untuk membantu orang lain. Mempercayai bahwa proses-proses sosial itu sangat penting. Kemudian adanya kebutuhan dalam memiliki hubungan positif yang kuat dengan orang lain, ya, dengan siapapun. Selanjutnya mempercayai bahwa bagian penjualan sangat penting untuk melaksanakan strategi perusahaan. Jadi karena kalau kita lihat nih dari nama kepribadian yang tipe ini ada kata salesnya, ya. Jadi seringkali akrab dengan marketing atau proses penjualan gitu, ya, proses pemasaran. Jadi sangat mempercayai bahwa bagian dari penjualan, khususnya itu pada tahapan pemasaran, itu penting dalam melaksanakan strategi perusahaan, ya. Ini tipe yang kedua. Sekarang kita masuk ke tipe yang ketiga. Nah, ini tipe expert idea generator, atau kalau kita lihat dari namanya aja nih, ya, berarti ide-idenya tuh cemerlang banget gitu, ya, seorang expert, seorang ahli gitu, ya. Ciri-cirinya yaitu memiliki keinginan untuk melakukan inovasi, ya. Ketika kalian sudah punya keinginan dulu aja, wah, berarti bisa jadi nih kalian adalah seorang calon wirausahawan dengan tipe kepribadian expert idea generator, ya, bisa jadi kan. Kemudian menyukai gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran atau calon-calon ide, ya. Nah, biasanya yang mempunyai atau menyukai banyak gagasan, tentunya dia pasti banyak riset, ya, banyak membaca. Kemudian mempercayai bahwa pengembangan produk baru sangat penting untuk menjalankan strategi organisasi, ya. Ini bagus sekali, ya. Jadi ketika dia punya keyakinan dalam pengembangan produk baru itu adalah
hal yang esensial ya, hal yang sangat penting untuk menjalankan strategi organisasinya atau perusahaannya. Berarti kan akan selalu melakukan riset-riset terbaru. Ya, ciri-ciri yang berikutnya, intelijensi yang tinggi ya. Berarti kecerdasannya juga tidak diragukan. Ya. Ciri-ciri yang kelima, ingin menghindari resiko dalam arti sifat kehati-hatian. Jadi menghindari resiko di sini adalah lebih hati-hati atau lebih terencana ya untuk mengambil langkah ke depannya. Ya, seperti itu. Ya. Sebetulnya ada 3 tipe yang kita bahas di sini, kan ada 3 tipe ya, tetapi ada lebih dari 3 tipe kepribadian seorang wirausahawan gitu. Jadi nanti Ananda juga bisa eksplorasi lebih jauh lagi ya. Dari ketiga tipe tadi pasti Ananda juga sudah mulai bisa membayangkan, oh kayaknya kalau saya menjadi seorang wirausahawan pasti lebih condong ke tipe A deh misalkan. Oh kalau saya ke tipe B deh. Nah, semoga sudah mulai terbayangkan ya. Selanjutnya, faktor keberhasilan dalam wirausaha ya. Keberhasilan wirausaha pastinya didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kan. Ketika berbicara mempengaruhi, nah berarti dia bisa mendukung atau bisa jadi menghambat ya, karena dia mempengaruhi ya, membawa pengaruh ya. Ada 2 faktor internalnya, yaitu yang pertama ada kualitas SDM atau sumber daya manusia ya. Jadi manusia atau orang-orang yang berperan nih di bisnisnya itu semakin berkualitas, maka bisa semakin menunjang keberhasilan wirausaha. Oke, kemudian penguasaan teknologi. Semakin menguasai teknologi, maka wirausaha dapat semakin berhasil. Ya, salah satunya. Kemudian organisasinya itu terstruktur karena dia sudah mempunyai struktur organisasi. Sudah jelas ya strukturnya. Selanjutnya adanya sistem manajemen. Ya, ketika menjalankan suatu organisasi ya dan sudah tersusun ya manajemennya, tentunya ini akan memudahkan orang-orang yang ada di dalamnya untuk bekerja ya kan, untuk mencapai tujuan yang akan diraih ya. Selanjutnya partisipasi. Nah, keaktifan, kemudian perjuangan dari setiap orang yang terlibat di dalamnya ini menentukan loh keberhasilan wirausaha. Kultur atau budaya bisnis, nah yang dijalankan di suatu perusahaan pasti akan berbeda nih antara pebisnis satu dengan pebisnis lainnya. Kultur atau budayanya pasti berbeda walaupun misalkan bisnis yang dijalankannya berada di dalam bidang yang sama. Selanjutnya kekuatan modal. Nah, berbicara modal, ya kan? Kalau beberapa teori, ya kan, mengatakan bahwa semakin kuatnya modal, maka itu menjadi faktor keberhasilan suatu wirausaha. Kemudian jaringan bisnis dengan pihak luar atau relasi ya, semakin banyaknya relasi yang tersebar, wah ini akan semakin baik ya terhadap keberhasilan wirausaha kita. Kemudian adanya jiwa kewirausahaan ya atau entrepreneurship ya. Jadi kalau sudah tumbuh jiwa kewirausahaannya, maka otomatis setiap langkah, setiap pekerjaan yang dijalankan itu insya Allah penuh semangat dan memang ada tujuannya ya. Kita bekerja, kita berjuang, kita berusaha itu sudah berada dalam tracknya ya, karena kita akan mencapai tujuan yang sudah direncanakan.
yang sudah dicita-citakan. Itu tadi dari faktor internal. Sekarang kita ke faktor eksternal, ya. Misalkan faktor eksternal yang pertama, tentunya banyak ya kalau faktor eksternal, ya. Yang pertama yang kita bahas di sini ada faktor pemerintah. Bagaimana kebijakan ekonomi yang berlaku saat ini, ya. Kemudian bagaimana birokrasinya, bagaimana politiknya, ya. Kemudian bagaimana tingkat demokrasinya. Ini secara tidak langsung, secara langsung juga berpengaruh terhadap keberlangsungan wirausaha kita. Kemudian ada faktor non-pemerintah. Misalkan sistem perekonomian yang sedang berjalan itu bagaimana, kemudian sosio-kultur budaya masyarakat, ya tentu ini berpengaruh. Ya, karena kita akan menjalankan bisnis yang nantinya target pasar kita adalah masyarakat kan. Selanjutnya, sistem perburuhan dan kondisi perburuhan. Nah, ini juga berpengaruh ya terhadap wirausaha, dunia wirausaha. Selanjutnya, kondisi infrastruktur. Ya. Dan tingkat pendidikan masyarakat. Jadi kita juga harus mempelajari dulu nih target pasar kita nantinya masyarakatnya itu ada di tingkat mana ya, bagaimana kondisi tingkat pendidikannya ya. Jadi kita bisa memasarkan bisnis kita sesuai target ya, sesuai kebutuhan masyarakat juga ya kan ya. Kemudian langkah-langkah menjadi seorang wirausahawan ya. Wirausahawan yang sukses tentunya mempunyai perjuangannya masing-masing ya. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita jalankan nih atau bisa kita mulai dalam merencanakan cita-cita kita sebagai seorang wirausahawan di masa depan atau di masa sekarang ya. Yang pertama, kita sudah memiliki visi dan tujuan yang jelas ya. Jadi kalau misalkan sudah ada rencana bisnis nih, nah sudah ada keinginan, maka selanjutnya kita bisa mulai dalam menyusun visi dan tujuan yang jelas. Kemudian kita sudah siap ya atau bersedia dalam mengambil resiko. Resikonya dalam bidang apa, dalam hal apa, dalam keuangan dan dalam tentang waktu gitu ya. Jadi sudah siap nih berkorban ya. Misalnya dalam uang kalau berbicara tentang modal ya. Tetapi tentunya tidak semua bisnis itu kan modalnya tinggi ya. Jadi kita juga menyesuaikan dengan kemampuan kita ya. Jadi pastikan dulu kita sudah bersedia nih dalam mengambil resiko terkait dalam hal uang dan waktu ya. Untuk bagaimana atau sedalam apa resiko yang kita ambil, tentu itu bisa dipelajari dulu. Sesiap apa kita dalam mengambil resikonya ya. Langkah yang ketiga, terencana dan terorganisir ya. Jadi semakin rinci langkah-langkah yang kita tulis dalam catatan pribadi kita, itu semakin baik ya, terorganisir. Jadi kita sudah memetakan nih visi, tujuan bisnis kita ya, kemudian resikonya kira-kira seberapa besar itu sudah tercatat. Jadi kita sudah siap dengan langkah-langkah selanjutnya ya. Ketika sudah dipersiapkan dengan baik, kita bekerja keras sesuai dengan tingkatan kepentingan kita. Jadi setiap langkahnya kita harus bekerja keras, jadi dengan kapasitasnya masing-masing. Selanjutnya, mengembangkan hubungan yang baik dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan lainnya. Jadi selalulah berusaha untuk
bersikap baik, ya, bersikap santun, sopan, ramah, murah senyum, ya, karena memang itu akan berpengaruh sekali terhadap keberlangsungan jalannya usaha kita. Kemudian hal-hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan. Jadi segala yang berkaitan ketika itu dapat menunjang kesuksesan bisnis kita, itu akan kita perhatikan, ya, dan akan kita lakukan sebisa kita, semampu kita, semaksimal mungkin, ya. Baik. Kalau tadi kita berbicara tentang langkah-langkah, ya. Sekarang nih kita kenali dulu apa keuntungan ketika kita berwirausaha, ya. Oke, Ananda boleh fokus ke yang di sebelah kiri nih, yang keuntungan berwirausaha. Yang pertama adanya otonomi, ya, atau pengelolaan yang bebas, ya, dan tidak terikat, membuat wirausaha menjadi seorang bos yang penuh kepuasan, ya. Jadi ketika kita berwirausaha, kita mandiri secara finansial, kemudian kita yang mempunyai wewenang, ya. Apalagi ketika kita jadi pemimpinnya, kita mempunyai wewenang, ya. Kita yang mengelolanya, tentu kita akan bebas dalam menggerakkan bisnisnya, mau kemana, mau seperti apa, ya. Nah, tetapi di sini ada juga pengorbanan personal yang harus dilakukan. Tetapi kalau kita lihat, setiap perjuangan pasti ada pengorbanannya, ya. Jadi sebesar pengorbanan yang dilakukan pasti akan berbanding dengan hasil yang akan didapatkan, ya. Selanjutnya adanya tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Tantangan awal atau perasaan bermotivasi yang tinggi merupakan hal yang menggembirakan, ya. Jadi adanya perasaan gembira ketika kita berhasil. Peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sangat memotivasi wirausahawan, ya. Jadi sudah dapat rasa senang, ya, kemudian sudah mendapat keuntungan, wah, luar biasa sekali, ya. Tetapi tentunya itu harus didukung dengan adanya beban tanggung jawab, ya. Tapi sebetulnya tanggung jawab itu juga akan kita temui, ya, dalam berkehidupan sehari-hari. Jadi sebetulnya bukan hal yang asing lagi bagi kita. Kita yang pasti harus siap bertanggung jawab kan terhadap apapun. Nah, apalagi ketika kita menghadapi tantangan dalam bisnis, ya. Nah, beban tanggung jawab di sini juga bisa sebagai keuntungan, ya. Kenapa? Karena wirausahawan harus mengelola semua fungsi bisnis. Di antaranya adalah pemasaran, keuangan, kepegawaian, kemudian pengadaan dan pelatihan. Nah, ketika kita mempunyai tanggung jawab, maka kita juga mempunyai pengalaman yang lebih banyak, kita mempunyai kemampuan, kita mempunyai otonomi yang lebih, ya kan? Ketika kita memiliki tanggung jawab. Tapi bisa jadi juga ketika kita yang mempunyai tanggung jawab, maka keuntungan besar kecilnya, keuntungan yang akan diraih itu berdasarkan keputusan yang kita ambil, ya. Jadi kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan gagal itu memang bisa saja terjadi, ya, pada setiap usaha. Nah, tetapi tentunya ini hal yang bisa diantisipasi ketika kita sudah menyiapkan rencana-rencana atau solusi-solusi alternatif, ya. Karena seorang wirausahawan itu menggunakan modal yang kecil, misalkan, ya, di awal-awal nih misalkan, dan modal milik sendiri, ya, maka profit margin yang diperoleh akan relatif kecil dan harus menghadapi adanya kegagalan. Ini ketika persiapan konsepnya ada hal-hal yang belum matang atau belum tuntas, ya. Maka dari itu ketika ada mata pelajaran PKK ini, harapannya dapat menghilangkan
perspektif dari kerugian berwirausaha ya. Jadi adanya poin-poin seperti pengorbanan, kemudian beban tanggung jawab, kemudian adanya kemungkinan gagal, semoga dapat tercegah ya, dapat teratasi ya sebelum terjadi ketika Ananda mempelajari mata pelajaran PKK ini. Jadi segala sesuatu yang memang sudah dipersiapkan sebaik mungkin, Ananda harus yakin. Berarti ke depannya juga akan berjalan lancar ya ketika kita siap untuk menghadapi tantangan ya. Tapi misalkan kenapa ya kita juga harus mengenal kerugian? Kalau di sini kan ditulisnya kerugian ya, dalam bukunya Damayanti dan Fitri Hana ini dituliskannya adalah kerugian wirausaha. Nah, kenapa kita harus mengenal kerugiannya? Harapannya biar ketika kita menjalankan wirausaha, kerugian ini tidak terjadi ya. Walaupun tidak menghilangkan peluang ini terjadi ya, tetapi minimal kita punya langkah antisipasi agar hal-hal seperti ini tidak terjadi pada bisnis kita. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya terkesima ya sama paparannya Ibu April. Ibu Desi silakan kalau ada yang ingin ditambahkan, Bu. Mangga anak-anak. Gimana tadi paparannya Ibu April? Begitu jelas, detail sekali. Ya, udah pada mandi ini teh? Kayaknya nggak semangat. Halo, mana suaranya? Ada Ibu. Halo, tuh ada. Ini saya waktu hari Jumat sempat minta izin ya sama kalian untuk tidak bisa hadir baik di Zoom ataupun di LMS. Ya, saya ngasih kabar via grup kelas ya, atau KM-nya lupa. Ya. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir bareng dengan Ibu April. Jadi saya dengan Ibu April, kami berdua ditugasi untuk memberikan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas UPW 1 dan juga di UPW 2. Kenapa kita harus berdua? Maksudnya kalau saya hanya memahami untuk materi kewirausahaannya saja. Karena kalian ada di jurusan pariwisata, jurusan UPW naon teh Bu, nah jadi poho deui usaha perjalanan wisata. Usaha perjalanan wisata. Nah, yang lebih pakar untuk urusan perjalanan wisata itu Ibu April, makanya saya dibantu sama Ibu April yang ngerti gimana sih memanage kalau kita punya usaha yang menjurus ke pariwisataan, nanti itu produknya kita wujudkan di akhir pembelajaran. Jadi dalam 2 semester ini kita pelajari apa itu produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian mulai dari sekarang, tadi Ibu April sudah menjelaskan demikian mendetail sekali apa itu wirausaha, siapa itu, bagaimana profilnya, sosoknya. Yang penting sebagai seorang wirausaha, sebagai entrepreneur sejati, kita harus mandiri dan tanggung jawab serta konsisten sama yang kita jalankan, apapun itu usahanya. Karena kebetulan kita ada di jurusan kepariwisataan, apalagi ya karena pandemi memang kepariwisataan sekarang sedang merosot. Tapi semua sekarang kan berubah ke digital ya. Semua sekarang berubah ke digital, baik itu pembelajaran pembelajaran mau
mengenal semua pariwisata. Biasanya kita terbang datang ke lokasi, sekarang kita buat semua berupa virtual. Dan saya yakin anak-anak saya ini lebih kreatif untuk membuat bagaimana sih paket wisata itu di era pandemik berupa digital, berupa virtualnya. Kalau untuk materi pariwisata ada Ibu April tuh untuk diajak berdiskusi. Kalau untuk materi wirausahanya boleh ke saya, karena saya nggak paham apa itu tiketing, bagaimana mengelola usaha pariwisata. Saya tahunya jalan-jalannya aja. Saya tahu tiket ada, pergi dah gitu. Saya tahu tiket ada, kereta api ada, tapi bagaimana mengelola sekian penumpang, sekian jam, bagaimana profit marginnya tadi di mana, bisa nutup bensinnya, itu hitung-hitungannya sama Bu April lebih paham. Nah, di pembelajaran ini kita sudah mulai apa itu wirausaha dan wirausahaan. Nanti kolaborasi saya dengan Ibu April, kalau saya memberi tugas ataupun Ibu April memberi tugas, di postingnya 2 kali. Jadi kita nggak akan beri satu tugas, satu modul tidak akan memberi tugas terlalu berentet banyak gitu, enggak. Silakan dipahami. Kemudian nanti kalau ada tugas itu nanti dipostingnya di lamannya Ibu April dan di laman saya. Karena untuk masuk ke bagian kurikulum, nilai dari kami berdua sudah jadi satu kesatuan nanti. Itu. Satu diambil itu sudah jadi satu kesatuan. Jadi kalau nanti ada, misalkan saya mengadakan kuis, walaupun saya ngasih kuis atau saya titip, Bu April ini soal kuisnya tolong berikan sama anak UPW 1. Yang kalian screenshot hasilnya diposting di LMS-nya Ibu April dan juga diposting di LMS-nya saya. Itu aja. Supaya satu nanti, walaupun kami berdua, tapi nanti satu nilai itu sudah berupa satu kesatuan, punya saya dan punya Bu April, untuk dilaporkan ke kurikulum, ya. Untuk bagian awal ini saya rasa tadi sudah gamblang sekali pembelajaran yang diberikan oleh Ibu April. Terima kasih banyak kepada Ibu Desi, kemudian kepada Ananda, kelas 11 UPW 1. Terima kasih bagi yang sudah hadir di kelas virtual hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi ya, sebelum nanti Zoom-nya ditutup. Jadi silakan dibuka dulu laman presensinya untuk yang hadir kelas virtual hari ini. Nanti mohon bantuannya kepada penanggung jawab mata pelajarannya, Clarissa ya. Nanti mohon bantuannya juga kepada Clarissa untuk menginfokan kembali kepada teman-temannya yang tidak hadir untuk memberikan konfirmasi ya, mengapa hari ini tidak hadir pada kelas virtual. Ya, untuk kegiatan selanjutnya nanti dapat Ananda lihat di LMS PKK ya. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan kepada Madam atau kepada Ibu Desi ya, silahkan disampaikan saja pertanyaan Ananda. Baik, tetap jaga semangatnya, tetap jaga kesehatannya. Kelas virtual kita hari ini dicukupkan dulu sampai saat ini ya, tetapi semoga tidak memberhentikan semangat belajarnya ya, karena nanti setelah ini dilanjutkan oleh Ananda. Silahkan cek LMS-nya. Baik, mohon maaf jika ada perkataan atau tindak tutur Madam yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Madam dan Ibu.
Terima kasih, Bang. Iya, mohon izin untuk menutup meeting room ya.